kita akan belajar bilangan bulat. Nah, jadi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. 1, 2. Siapa yang bisa mimpin doa? Nah, pimpinlah. Sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Karena bilangan bulat ini apa sih Bunda? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang tersusun atas bilangan cacah. Bilangan cacah ini apa? Bilangan cacah itu adalah bilangan asli. Selain terdiri dari bilangan cacah, bilangan bulat ini juga tersusun atas bilangan bulat negatif. Oke, yang pertama kita akan membahas bilangan cacah. Nah, di mana di sini Bunda bilangan cacah? Bilangan cacah itu ini dimulai dari angka 1 sampai 1 ya, ini bilangan asli ataupun bilangan cacah dimulai dari angka 0. Terus yang ini ke kiri dia bilangan negatif. Bilangan negatif. Kayak yang dijelaskan Bunda tadi, dia semakin kiri itu angkanya akan semakin kecil. Nah, dia semakin ke kanan itu angkanya akan semakin besar. Ya, yang angka 5, 6, 7, 8, 9, 11 apa dia ke kiri? Negatif dia. Kenapa Bunda jadi negatif ke kiri? Karena sebelum angka 0 itu akan ya, karena kan kalau sebelum angka 0 itu sebenarnya tidak ada, makanya dia jadi tinggi, dia ke negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ke kiri kita buat dia apa? Negatif. Terus bilangan bulat itu gimana Bunda? Asli. Nah, kalau bilangan bulat ini dimulai dari bilangan bulat negatif, terus 0 dan bilangan bulat positif. Kita lihat dari garis bilangan ya. Bilangan. Nah, seperti yang Bunda katakan tadi, bilangan bulat itu dimulai dari angka bilangan bulat negatif. Nah, yang di tengah ini 0.
Ini kan, ini bilangan negatif kan yang sebelah apa ini? Ini. Kiri. Nah, jadi bilangan bulat itu dimulai dari bilangan bulat negatif. Terus bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Ini negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Terus angka 0 di tengahnya. Nah, terus angka 1, 2, 3, 4, 5. Semakin ke kiri itu nilai angkanya itu semakin kecil. Terus semakin ke kanan itu nilainya nanti akan semakin besar. Kenapa semakin kecil? Karena sebelum angka 0 itu tidak ada lagi angka kan? Nah, kalau tidak ada lagi angka, kita buat itu jadi angka yang negatif. Contoh penjumlahannya. Tadi udah ada kan rumus-rumusnya di situ. Contoh kita buat negatif 5 ditambah 5 sama dengan berapa? Nah, untuk mendapatkan jumlah asal ataupun hasilnya ini ada dua cara. Yang pertama, cara yang pertama, kita bisa menganggap lambang positif ini sebagai uang kita. Nah, lambang negatif ini bisa kita buat sebagai utang kita. Cara yang kedua, nanti kita buat untuk menggunakan kita buat tanda positif dan tambah negatif ini sebanyak angka yang ada di soal. Kita coba ya. Cara yang pertama itu, ini dibaca apa? Negatif 5. Nah, ditambah 5. Ada hutang kita 5.000. Terus ada uang kita 5.000. Nah, ini kita bayar utang kita yang 5.000 ini. Baru ada uang 5.000. Berapa lagi sisanya? 5. Lunas. Siapa bilang tadi itu lunas? Ya, pintar. Tepuk tangan buat teman-temannya. Kenapa nih ini semua? Udah makannya? Jadi hasilnya itu angka sandi dari Bapak Ibu. Angka ini ya. Angka negatif 6 ditambah berapa ya? 3. Oke, mungkin bingung kalian kan cara yang ini, kita buat cara yang kedua. Ini negatif 6. Nah, negatif 6. Ini tanda negatif kan? Kita buat di sini tanda negatifnya itu sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tanda negatif atau positif? Positif. Ya, bentar. Tanda positif itu sebanyak berapa kali? 3. Ya, 3. Kita tulis di sini. 3. 3 kali. 1, 2, 3. Nah, terus cara selanjutnya gimana, Bunda? Cara selanjutnya itu kita hilangkan yang berpasangan. Yang berpasangan di sini itu ini, yang tanda positif dengan negatif ini. Ada berapa sih yang berpasangan? 3. Ya, 3.
Nah, silang ini, hilangkan yang berpasangan. Sisa berapa? 3. Nah, ini sisanya ini tanda negatif atau positif? Positif. Negatif atau positif? Negatif. Ini tadi berapa sisanya ini, Pi? 3. Nah, jadi kita boleh sini negatif 3. Masih ada yang bingung? Betul. Udah baca saya, nanti lagi ada contohnya. Minus berapa ya? Ada yang mau bilang angkanya? Kayaknya ada nih ini. 5 ditambah minus 2. Kita buat lagi cara yang kayak gini. Mudah yang kayak gini kan? Ini tanda positif atau negatif? Positif atau negatif? Kurang kuat? Positif. Tanda positif kan? Berapa kali kita buat? 5. Ya, bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tanda negatif atau positif? Negatif. Berapa? 2. Nah, berapa kali kita tulis tanda negatifnya? 2. Berapa yang kita hilangkan di sini yang kita coret? 2. Ini yang sisa ini berapa? 3. Tanda positif atau negatif? Positif. Negatif atau positif? Positif berapa sisanya? Positif. Positif 3. Nah. Oke. Ini udah suruh ya maju ke depan 2 orang. Jawab soal ini. 8 ditambah dengan negatif 5. Muntas, maju. Tegakkan, buat kayak gitu caranya. Sini aja di bawah sini. Negatif, iya. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Oke, tulis dulu contohnya. Jadi kamu akan kembali. Nah, karena di waktu mencatat mereka ada yang bertanya tentang rumus penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan karena kelas mereka di sini campuran, jadi saya menjelaskan kembali rumusnya. Simak potongan video berikutnya ya. Ini positif. Kelihatan begini. Ini banyak. Positif. Nah, tanda kurang yang begini dibaca Negatif. ya, kita baca dengan negatif. Negatif. Terus rumus yang begini. Ini kan ada kan 2 tanda negatif. Negatif. Positif atau negatif. Yang ini dengan yang ada di pengurangan dan penjumlahan. Kenapa bisa 2 lambangnya, Bunda? Ini dengan ini. Nah, nanti di soal ataupun
angka yang kita gunakan untuk contoh itu tergantung berapa besar angka nilainya. Bisa jadi nanti itu jawabannya positif, bisa nanti itu jawabannya negatif. Oke. Ya. Tergantung angka berapa yang kita jumlahkan nanti di sininya. Itu nanti akan menentukan hasil positif kah dia jawabannya atau negatif. Itu juga di pengurangan. Nanti kita buat contohnya di sini ya. Hafiz, ini tadi tanda apa dibaca? Coba lihat. Marwa, ini tanda apa? Kita dulu aktivitas kita. Oke, jadi cukup sekianlah pelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang Bunda sampaikan tadi bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Nah, Bunda tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.